Kemudian Bapak yang saya hormati, Imam Hasan Basri, seorang tabi'in, beliau memberikan komentarnya terhadap amarah. Arbaun mangkunna fihi asimahullahu minasyaiton wa harramahu 'alan nar. Empat perkara. Barang siapa yang mampu menahan empat perkara ini, barang siapa yang mampu mengontrol empat perkara ini, asimahullahu minasyaiton, Allah akan menjaga dia dari godaan setan. Wa harramahu 'alan nar, dan Allah akan mengharamkan orang itu terjerumus ke dalam api neraka. Apa itu Pak empat perkara itu? Kalau kita bisa mengontrol, Imam Hasan Basri mengatakan Allah akan memelihara kita, menjaga kita dari godaan setan dan mengharamkan kita dari terjerumus ke dalam api neraka. Satu, man malaka nafsahu intar raghbati warrahbati wasyahwati wal ghadabi. Ini ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ketika dia mampu mengontrol dirinya, ketika senang, ketika benci, ketika bernafsu, dan ketika marah. Jadi siapapun yang bisa mengontrol dirinya Pak, ketika senang mampu mengontrol dirinya, ketika benci mampu mengontrol dirinya, ketika bernafsu dia mampu mengontrol dirinya, ketika marah dia pun mampu mengontrol dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan memelihara dia dari godaan setan dan akan menghalangi dia dari terjerumus ke dalam api neraka. Ini ucapan Imam Hasan Basri. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang menukil dan menulis ucapan Imam Hasan Basri dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam ini, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan Pak. Beliau katakan, fahadihil arba'u allati dzakarahal hasanu hiya mabda'us syarri kullihi. Empat hal yang disebutkan oleh Imam Hasan Basri ini, kata Imam Ibnu Rajab, empat perkara yang menjadi pemicu dari segala kerusakan, segala kejahatan yang ada. Beliau mengatakan, senang Pak ya, senang ini kalau tidak dikontrol Pak, dia akan rela melakukan apa saja demi kesenangan dirinya. Meskipun dalam rangka untuk kesenangan dia itu, meskipun dia akan melanggar kemaksiatan, melakukan dosa, rapopo. Sing penting seneng. Itu kalau seneng yang tidak terkontrol begitu Pak ya. Ya kadang-kadang ada laki-laki seneng sama perempuan, perempuannya nolak, kadung seneng ya gimana itu? Akhirnya pakai jalan lain Pak ya, pergi ke dukun, pergi apa? Nah, pergi dukun, percaya kepada dukun. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal, kemudian dia percaya terhadap ramalan itu, dia telah mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Belum lagi nanti dia minta tolong kepada tukang sihir. Berbuat sihir itu kan, orang yang melakukan sihir itu kan terjerumus dalam kekafiran Pak. Itu kalau seneng tidak terkontrol. Kemudian yang nomor dua, benci tidak terkontrol. Benci tidak terkontrol, nah sudah. Takut tidak, ini bisa benci, bisa takut. Tadi senang, sekarang benci. Benci, tidak suka, tapi tidak terkontrol. Maka dia berusaha sekuat tenaga
agar yang tidak disukai itu jauh dari dia, sehingga dia rela melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dia benci sama seseorang. Akhirnya kan Pak, jangan sampai seseorang itu sukses, jangan sampai seseorang itu menyaingi saya, jangan sampai, akhirnya dia hasad, dia iri, dia berusaha untuk mencelakakan itu dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 3 adalah syahwat, nafsu. Kalau nggak bisa ngontrol nafsu, ya sudah rusak Pak, ya sudah. Naudzubillahi min dzalik, zina, pacaran, ya, liwat, cowok sama cowok, cewek sama cewek, naudzubillahi min dzalik. Itu kalau syahwat tidak terkontrol itu sudah rusak. Kemudian yang nomor 4 adalah amarah. Amarah ini kalau tidak terkontrol, dilampiaskan begitu saja, dia katakan Pak, akan menyebabkan orang itu rela melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, membunuh, memukul, mendolimi, melanggar hak, ya. Banyak sekali itu. Menuduh orang berbuat zina, mencaci maki, berkata kotor dan lain sebagainya. Bahkan dia katakan warubba martaqo ila darajatil kufri. Marah itu kalau dilampiaskan terus menerus bisa naik sampai kepada satu kekafiran. Kama jaro li Jabalah ibnil Aiham, seperti yang terjadi pada orang yang bernama Jabalah bin Aiham. Ini saya sudah cerita sama teman-teman mahasiswa di sini. Ada seorang raja, Pak. Raja dari kerajaan Ghosasinah. Kerajaan Ghosasinah itu perbatasan antara Syam dengan Jazirah Arab. Ya sekarang kalau Ghosasinah itu sekarang Yordania, Aman, terus Libanon. Lah dulu di sana itu ada kerajaan namanya Ghosasinah. Raja yang terakhir itu namanya Jabalah bin Aiham, Pak. Dia masuk Islam di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Raja masuk Islam, raja kaya terhormat. Akhirnya di zaman Khalifah Umar dia pergi menunaikan ibadah haji. Pas kebetulan Khalifah Umar juga menunaikan ibadah haji, Pak. Nah, Jabalah bin Aiham ini, Pak, ketika dia tawaf mengelilingi Ka'bah itu, kain ihramnya itu diinjek orang tanpa sengaja. Akhirnya karena gimana Pak, raja selalu dihormati orang akhirnya dia marah sama yang injek itu dan ditempeleng, ditampar orang yang injek itu, Pak. Nah, orang yang ditampar itu akhirnya lapor sama Khalifah Umar, "Wahai Khalifah, aku ditampar." Siapa sing nampar? Jabalah bin Aiham, raja dari Ghosasinah. Panggil, Pak. Panggil, Jabalah dipanggil, yang ditampar itu dipanggil. Akhirnya ditanya keduanya. Khalifah Umar akhirnya ngerti masalahnya. Akhirnya Khalifah Umar karena nginjaknya ini tidak sengaja, "Wahai Jabalah, kamu harus dikisos. Wahai yang injak tanpa sengaja, wahai yang sudah ditampar mukanya, kamu kalau mau kisos tampar mukanya Jabalah bin Aiham." Nah, Jabalah bin Aiham raja, Pak, ya. Sebagian rakyatnya juga ikut, malu, Pak, ditampar orang biasa. Akhirnya bilang kepada Khalifah Umar, "Wahai Khalifah Umar, ya saya terima, tapi besok saya tak rembukan dulu sama keluarga saya dan rakyat saya besok." Belum sampai besok, Pak, dia pergi lari. Lari kemana? Lari ke negeri Syam, bergabung bersama Raja Romawi. Akhirnya dia tidak mau masuk Islam, tidak melanjutkan Islamnya lagi, Pak. Akhirnya dia keluar dari Islam, akhirnya dia meninggalkan kerajaannya Ghosasinah, akhirnya pergi ke Romawi, ke Konstantinopel, minta perlindungan kepada Kaisar Romawi. Akhirnya dia meninggalkan agama Islam gara-gara tidak mau
melaksanakan salah satu dari ajaran Islam, kisos. Benci dia Pak sama kisos, nggak mau, marah dia. Nggak tahu ini marah sama Khalifah Umar, marah sama yang nginjek, atau marah sama kisos itu. Ajaran Islam. Makanya Bapak bisa hormati, hati-hati Pak ya kita, jangan sampai marah. Kalau marah kepada orang yang nggak salah, nggak boleh. Apalagi marah kepada ajaran Islam. Menganggap ajaran Islam ini mengganggu lah, ajaran Islam ini nggak cocok lah, dolim lah, ginilah, akhirnya marah kepada ajaran Islam. Hati-hati marah kepada ajaran Islam. Bisa-bisa kamu terjerumus masuk ke dalam kemurtatan. Akhirnya tidak mau Islam, akhirnya dia murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian insya Allah pada kesempatan yang datang kita akan sampaikan apa saja yang akan kita laksanakan ketika kita sedang tersulut emosi dan amarah mulai muncul dalam diri kita, apa yang kita laksanakan. Insya Allah pada kesempatan yang datang kita akan bahas dan juga kita akan sebutkan dalil serta contoh-contohnya dari ulama-ulama zaman dahulu, ulama-ulama salafus saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi